Halo sahabat Sakel, ketemu lagi nih sama Mama dan Sakel. Assalamualaikum. Kali ini Mama mau cerita tentang penyakit ginjal kronik ya. Karena di minggu kedua hari Kamis ini nih adalah World Kidney Day, Hari Ginjal seluruh dunia. Oke sahabat Sakel, sebelum kita bahas tentang penyakit ginjal kronik, kita kenalan dulu yuk sama organ ginjal kita. Kan ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Semoga dengan lebih mengenal ginjal kita dapat lebih menyayangi dan melindunginya. Oke, ginjal kita itu berbentuk seperti kacang merah ya. Dia ternyata kembar loh, ada sepasang di kanan dan juga kiri bagian punggung bawah tubuh kita atau sekitar pinggang kanan dan kiri. Nah, ginjal ini termasuk dalam saluran kencing atau saluran kemih. Jadi dia tidak sendirian, dia punya teman-teman. Paling atas ada namanya ginjal kanan dan kiri. Kemudian di bawah ginjal ada namanya ureter, merupakan saluran seperti pipa yang fungsinya menghubungkan urin yang diproduksi oleh ginjal ke kantong kencing, sehingga bagian saluran kemih lainnya adalah kantong kencing atau kantong kemih, atau bahasa medisnya adalah vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini adalah tempat bermuaranya urin. Ketika urinnya sudah penuh, maka akan timbul sensasi untuk buang air kecil. Dan yang paling ujung dari saluran kemih ada namanya uretra. Uretra ini merupakan tempat keluarnya urina pada saat kita buang air kecil. Nah, yang perlu kita ketahui apabila teman-temannya si ginjal tadi nih atau salah satu bagian dari saluran kencing mengalami masalah atau gangguan, maka ginjal itu sendiri pun akan dapat mengalami masalah, sakit ataupun gangguan. Penyakit ginjal kronik adalah penurunan dari fungsi ginjal maupun struktur atau anatomi dari ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, penurunan ini bersifat progresif atau akan semakin memberat ke depannya dan bersifat irreversible. Artinya kerusakan atau penurunan yang sudah terjadi tidak dapat kembali normal lagi. Kenapa bisa begitu ya, Dok? Karena pada ginjal terdapat yang namanya nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Ibaratnya adalah seperti tentaranya ginjal yang melakukan fungsi-fungsi ginjal. Nefron ini jumlahnya banyak sekali, sampai jutaan. Tapi sayangnya jika ada satu nefron saja yang rusak, maka sudah tidak dapat kembali ke normal lagi. Artinya walaupun jumlahnya banyak, tapi apabila terjadi kerusakan ginjal sedikit demi sedikit, nefron-nefron tersebut itu pun satu demi satu akan mati atau tidak berfungsi lagi, dan terjadilah penurunan fungsi ginjal. Dok, penyakit ginjal kronik itu sama tidak ya dengan gagal ginjal? Nah, ternyata penyakit ginjal kronik itu belum tentu gagal ginjal ya, karena penyakit ginjal kronik dibagi menjadi 5 derajat. Ada derajat 1 sampai dengan derajat 5 berdasarkan yang namanya laju filtrasi glomerulus atau LFG, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah GFR, Glomerulus Filtration Rate. LFG atau GFR ini dapat kita lihat pada hasil laboratorium darah. Selain juga yang menggambarkan fungsi ginjal adalah ureum serta kreatinin. Nah, dikatakan gagal ginjal apabila penyakit ginjal kronik ini sudah masuk dalam derajat 5 atau derajat akhir dengan nilai LFG atau GFR kurang dari 15. Sehingga dikenal pula gagal ginjal ini dengan nama end stage renal disease atau penyakit ginjal stadium akhir. Apa saja penyebab atau faktor resiko dari penyakit ginjal kronik ini ya, Dok? Nah, untuk
faktor resikonya atau penyebabnya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dirubah dan faktor resiko yang masih dapat dirubah. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dirubah yaitu satu, ada riwayat keluarga yang menderita penyakit ginjal. Kemudian yang kedua yaitu kelahiran prematur. Kemudian yang ketiga ada trauma atau benturan di daerah perut. Dan yang keempat yaitu adalah penyakit tertentu seperti penyakit autoimun, contohnya adalah lupus. Sedangkan faktor resiko yang dapat dirubah yaitu yang pertama dan yang kedua adalah hipertensi serta diabetes mellitus atau kencing manis. Dua penyakit ini adalah faktor resiko terbesar dan terbanyak menyebabkan penyakit ginjal kronik termasuk gagal ginjal. Faktor resiko yang ketiga adalah peradangan maupun infeksi pada ginjal seperti glomerulonefritis maupun sindrom nefrotik. Adalah suatu peradangan pada ginjal baik itu pada dewasa maupun pada masa kanak-kanak yang ditandai biasanya dengan bengkak pada seluruh tubuh. Faktor resiko yang keempat adalah obstruksi atau penyumbatan di ginjal maupun saluran kencing lainnya, baik itu di ureter, di kantong kencing maupun di uretra. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan batu atau penyumbatan di saluran kencing adalah asam urat. Faktor resiko yang kelima adalah polikistik ginjal, yaitu adanya kista atau benjolan-benjolan di ginjal. Dan yang keenam adalah obat-obatan, baik itu obat anti nyeri maupun obat-obatan herbal dan juga jamu.